Nanti nggak ada cross check-nya gitu kan, nggak ada cross check-nya. Nah itu tolong hati-hati kaitannya dengan akun. Oke, kami persilahkan kalau misalnya sudah ada yang bisa menginformasikan apa sih sebetulnya yang menjadi kendala sehari-hari dalam mengimplementasikan e-keuangan. Selain tadi yang disampaikan oleh Mas Heri ya. Kalau Mas Heri tadi menyampaikan kan hanya karena kepatuhan saja ya, karena kepatuhan sehingga pekerjaannya menjadi numpuk, bahkan kadang kelupaan gitu kan. Nah, untuk menghindari kelupaan dan pekerjaan yang numpuk, makanya tolong Bapak Ibu Panitera yang sudah diberikan kewenangan untuk menjaga administrasi elektroniknya dikontrol setiap hari. Kontrolnya juga nggak sulit kok, mudah. Kalau misalnya mau ngontrol buku bank itu kan Pak Panitera tidak harus datang ke kasir, cukup di ruangannya, buka sesuai akunnya, dilihat apakah di buku banknya itu sudah sama atau belum. Mudah untuk melihatnya. Nah, untuk simulasi, saya minta tolong tadi ada satu mahkamah syariah yang kelihatannya sudah rapi ya. Sudah rapi. Blank PD ya, boleh. Blank PD silahkan share screen. Kalau memang dimungkinkan ya, share screen, buka e-keuangannya dengan akun Panitera. Jadi silakan Panitera MS Blank PD yang tadi nilainya sudah bagus, tolong buka e-keuangan dengan akunnya Pak Panitera. Nanti kita akan simulasikan beberapa teknis untuk penata usahaan keuangan perkara. Tunggu Blank PD, barangkali ada yang mau disampaikan lebih dulu sambil nanti kita Jadi forum ini kita gunakan untuk forum santai diskusi. Kami ingin menyelesaikan beberapa hal yang memang menjadi concern kita bersama. Jadi nggak usah malu karena kami bukan aparat pengawas ya. Kami di Badilak ini kan bukan aparat pengawas, tapi subditnya adalah subdit bimbingan. Jadi kami akan lebih intens membimbing kawan-kawan kalau memang kami tahu duduk permasalahannya seperti apa. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu teman-teman. Kalau memang nggak bisa ya bilang saja nggak bisa, daripada nanti bilang bisa malah pembukuannya jadi nggak karuan kan. Nah, jadi kami persilahkan sampaikan seluruh unek-unek yang ada di di pikiran kawan-kawan semuanya. Kami persilahkan. Sambil menunggu Blank PD. Coba Mas Heri dibantu mana yang mau di share screen ke kita untuk simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Ini di APS kami ketika kami menetapkan saldo awal di Januari, terbaca ada perbedaan antara SIPP dengan data di e-keuangan. Lalu ketika Panitra melakukan validasi ulang dari tahun 2021, ada selisihnya sekitar 1.572.000, sehingga itu berpengaruh kepada data di Komdanas di bulan Juli, Pak. Di bulan Juli itu di saldo awalnya yang berbeda pada pengisian manual dan referensi e-keuangan. Ketika kami telusuri ada perbedaannya itulah 1.572.000. Yang kedua Pak yang ingin kami tanyakan, di keuangan ini kan semua data di SIPP tersedot dalam satu laporan. Sedangkan kami membuat laporannya itu kan ada pengkelompokannya Pak, ada LIPA 7A, B, dan C. Sehingga itu juga berpengaruh pada saldo awal di keuangan kami Pak, setiap bulannya. Jadi kami ingin bertanya bagaimana cara kami untuk bisa memperbaiki saldo awal ini, Pak. Terus yang ketiga, Pak, kami ada perkara 205 PDTG 2023 MS Langsa. Itu sudah putus tanggal 14 Agustus, namun belum terbaca karena memang masalahnya kemarin itu perkara tersebut pas di hari putus sorenya
ketika hakimnya mau menginput putusnya, tiba-tiba perkara itu terhapus dari SIPP. Pak, gimana solusinya? Apakah kami perlu membuat permohonan ke Badilak untuk menghapus perkara tersebut? Karena ini perkara prodeo, Pak. Dan ketika terhapus itu kami diinput kembali, dan itu kan ada dimasukkan uangnya, biaya panjar perkaranya, sehingga itu pun berpengaruh ke keuangannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, dari MS Langsa. Mungkin ditanggepin satu-satu Satker dulu ya, gitu Pak Tarno ya, mungkin. Boleh, boleh kalau mau satu-satu. Jadi ada 3 permasalahan ya. Yang pertama itu setting saldo awal yang berpengaruh di bulan Juli, kemudian laporannya itu kan selama ini nyusunnya terpisah ya, 57A, 7B, 7C. Kemudian yang terakhir ini perkaranya terhapus, tapi kemudian di-input tapi ada uangnya gitu ya? Iya Pak, karena kalau tidak ada uangnya tidak mau terinput kembali. Oh, terus uangnya diisi berapa Bu? 100.000 Pak. Uang siapa itu Bu? 100.000. Baik, terima kasih. Ini sudah masuk teknis ya, sudah masuk teknis. Jadi sebagai gambaran itu gini, bisa nggak ya ditampilkan yang punya MS Langsa, keuangannya ya? Iya, silakan MS Langsa di share screen. Sambil nunggu saya jawab yang nomor 2 dulu nih tentang laporan yang tidak terpisah. Gini, dengan terbitnya keputusan Dirjen nomor 1465, itu sebetulnya yang dimaksud dan dari sebelumnya sebenarnya, dari keputusan Dirjen 056/2020, itu sudah disampaikan bahwa untuk yang datanya ada di sistem, teman-teman itu tidak perlu lagi menyusun laporan manual. Nah, ditegaskan kembali di keputusan Dirjen 1465 bahwa formulir-formulir pelaporan itu seperti LIPA 7A, 7B, 7C itu sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Nah, terus bentuk laporannya seperti apa kan gitu? Bentuk laporannya adalah mengikuti keinginan dalam tanda petik, mengikuti kebutuhan saat ini. Mengikuti kebutuhan saat ini. Seperti misalnya ketika BPK menginginkan laporan keuangan perkara itu berdasarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, saldo akhir, kemudian rekening koran. Nah, itu yang kemudian kami sajikan. Itu yang kemudian kami sajikan. Makanya nanti ketika di APS yang baru itu ada menu-menu yang memang menjadi kebutuhan saat ini, menjadi kebutuhan saat ini. Itu contoh. Kemudian yang kedua, ketika Mahkamah Agung meminta laporannya, itu ada idah mut'ah di EBIMA. Itu yang kemudian di e-keuangan juga kita fasilitasi kembali pemunculan nafkah idah mut'ah. Ketika Komdanas meminta laporannya, itu tidak utuh seperti LIPA 7A, LIPA 7B, 7C, itu juga kita fasilitasi di e-keuangan untuk bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan permintaan dan kondisi terkini. Di Komdanas yang diminta itu memang LIPA 7A, 7B, 7C, dan ATK. Sebenarnya sebelum proses laporan secara elektronik ke Komdanas, di e-keuangan juga sudah dimunculkan sebetulnya
menu lapor ke Komdanas. Dengan harapan tidak ada lagi perbedaan antara Komdanas dengan DE keuangan. Memang kemudian ketika saldo awal Komdanas dan saldo awal keuangan memang agak berbeda treatmentnya. Di keuangan setiap tahun masih diberi kesempatan untuk mereview saldo awal dengan istilah penetapan saldo awal. Tapi di Komdanas tidak ada lagi istilah penetapan saldo awal. Adanya koreksi saldo awal. Sehingga ketika nanti ada perbedaan saldo awal antara Komdanas dengan keuangan, pastikan dulu data yang benar itu yang di keuangan atau yang di Komdanas. Kalau data yang benar adalah data yang di keuangan, berarti yang perlu dikoreksi saldo awalnya adalah yang di Komdanas dengan menu koreksi saldo awal. Tapi kalau yang benar adalah yang di Komdanas, berarti yang harus diperbaiki atau direview saldo awalnya yang ada di keuangan disesuaikan dengan Komdanas. Yang tahu mana yang benar, Komdanas atau keuangan adalah teman-teman di Satker karena teman-teman punya dokumen sumbernya. Kalau kami di tingkat pusat paling hanya bilang mana yang benar, yang di keuangan atau yang di Komdanas. Kalau yang benar di keuangan, Komdanasnya koreksi saldo awalnya. Tapi kalau yang di keuangan yang salah, ya keuangannya yang diperlu perbaiki ketika setting saldo awal. Itu kaitannya dengan pelaporan. Jadi tidak usah risau ketika misalnya laporannya sekarang tidak di-split Pak, LIPA 7A, LIPA 7B, 7C. Nggak usah khawatir juga. Karena keputusan Dirjen 1465 itu menegaskan kembali bahwa pelaporan elektronik itu sejatinya melalui validasi harian, laporan bulanan. Tidak mesti harus dalam bentuk LIPA 7A, LIPA 7B, LIPA 7C. Namun, kondisi keuangan saat ini sebetulnya sudah mengarah ke pemilahan LIPA 7A, 7B, 7C. Kalau kawan-kawan cermati di berita acara pemeriksaan kas bulanan, itu sudah terpisah sebetulnya LIPA 7A berapa, LIPA 7B berapa, LIPA 7C berapa. Sehingga misalnya suatu saat diminta, ayo LIPA 7A berapa, 7B berapa, 7C berapa, di keuangan juga sudah bisa kelihatan. Itu kaitannya dengan nomor 2. Nah nanti kalau misalnya disimulasikan seperti apa nanti kita bisa lihat. Tapi itu kondisi laporan keuangan perkara. Kalaupun tidak muncul 7A, 7B, 7C nggak usah risau karena keputusan dirjennya sudah tidak meminta lagi yang itu. Tidak meminta lagi yang itu. Pokoknya yang penting teman-teman Satker validasi harian itu berarti laporan harian. Kemudian kirim laporan bulanan itu berarti laporan bulanan. Itu sudah cukup, tidak mesti bentuk LIPA 7A, 7B, 7C. Masalah tampilannya nanti bentuknya ABC, nanti biarkan yang meng-create adalah tim dari Badilak kalau memang itu masih dibutuhkan. Kalau memang masih dibutuhkan. Itu kaitannya dengan laporan. Nah kalau kaitannya dengan saldo awal sebenarnya ya tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika setting saldo awal, sudah bisa terbuka, kalau memang sudah bisa terbuka dari Langsa silakan share screen keuangannya. Oke. Sebelum dilanjut, Bapak Ibu Panitera, kalau melihat tampilan seperti ini harusnya menjadi perhatian teman-teman jadi itu yang saya maksud bahwa teman-teman Panitera, Bapak Ibu Panitera, tolong setiap hari buka saja keuangannya. Dilihat sepintas nggak apa-apa, dilihat sepintas nggak apa-apa. Jadi setiap hari silakan di ruangannya ini dipampang terus saja. Karena ini adalah pergerakan keuangan yang ada di pengadilan seiring dengan transaksi yang dibukukan oleh teman-teman yang ada di pengadilan. Warna biru ini berarti menandakan bahwa kemampuan MS Langsa saat ini hanya 31.890.000. Buku banknya ada 33 juta, tapi buku tunainya ada minus. Nah, secara sepintas saja,
ini pasti ada pembukuan yang salah, yang belum rapi. Kenapa buku tunainya minus? Tapi buku banknya 33 juta, sehingga totalnya hanya 31 juta sekian. Ini berarti ada yang keliru pembukuannya. Nah, yang warna hijau sebelah kanan 29 juta, itu adalah LIPA 7A, 7B, 7C. Nah, itu totalnya 29 juta. Kemudian saldo panggilan 780, artinya ada biaya panggilan sudah keluar dari jurnal, tapi belum diambil oleh jurusita. Atau belum diserahkan ke jurusita pengganti. Kalau untuk uang ATK, 1.500.000 ini artinya MS Langsa saat ini punya uang 1.570.000 untuk menangani perkara berapa ini? Perkara. Nah, perkara berapanya nanti bisa dilihat. Nah, berarti saat ini MS Langsa punya uang 220.000 dari HHK HKL yang belum disetor ke kas negara. Kemudian delegasinya 0. Nah, kalau ada delegasi 0 ini memang menjadi pertanyaan. Apakah memang betul 0 ataukah memang tidak dibukukan ataukah dibukukannya in out di hari yang sama. Nah, nanti bagaimana teknis pembukuan transaksi harian per buku bantu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari tim teknis. Itu kaitannya dengan ini ada buku bantu 0 gitu kan. Nah, ini buku bantu tunainya minus. Buku banknya ini 33. Nah, ini kalau sudah seperti ini Bapak Ibu Panitera itu harus segera kumpulkan tim keuangannya. Ini kenapa kok bisa minus gitu kan? Dan seterusnya. Apalagi tadi yang kaitannya dengan saldo awal. Nah, untuk selanjutnya saya minta tolong ya, ini ada Mas Maimun, ada Mas Haryono. Silakan untuk pertanyaan nomor pertama, ini setting saldo awal, SIPP, antara SIPP, jadi data keuangan di SIPP dengan data keuangan di keuangan kok bisa beda ya ketika setting saldo awal. Nah, jadi mungkin ini perlu direview bagaimana setting saldo awal dan apa efeknya. Mas Haryono ya, jadi langsung saja sekalian direview, berarti setting saldo awal dan pengaruhnya nanti ke belakang sampai bulan terakhir, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada kaitannya dengan data perkara dihapus, tapi kemudian diisi lagi karena nggak bisa prodeo lagi, akhirnya diisi 100.000. Ini efeknya kemana saja gitu kan? Efeknya kemana saja. Dan bagaimana kalau mau mengembalikan bahwa itu adalah perkaranya murni prodeo, bukan lagi ada panjarnya 100.000. 2 poin itu, jadi artinya yang perlu direview Mas Haryono dari awal, berarti setting saldo awal dan pengaruhnya ke belakang, kemudian sekalian transaksi harian. Transaksi harian untuk setiap buku bantu. Bagaimana pengaruhnya dengan buku bantu bank dan buku bantu tunai? Karena di sini kelihatan buku tunainya minus, tapi buku banknya itu 33 juta. Ini kelihatannya ada pembukuan di buku bantu yang keliru mentransaksikan hariannya, pilih tunai atau pilih non tunai. Jadi sekalian saja nanti teman-teman yang lain menyimak, sudah ada poin yang bisa kami jadikan landasan untuk menjelaskan teknis pemanfaatan aplikasi e-keuangan. Jadi untuk selanjutnya Mas Haryono kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu kita langsung lihat saja apa yang disampaikan oleh MS Langsa tadi. Mohon izin untuk diperlihatkan. Untuk diperlihatkan, yang dimaksud setting saldo awal beda antara e-keuangan dengan SIPP itu ada di bagian mana, supaya nanti kita bisa menganalisis bersama-sama. Kemudian saya sambil nunggu MS Langsa, mungkin nanti teman-teman dari MS Aceh untuk mencoba terkait dengan prodeo tadi yang terhapus. Nah, sebelumnya kan datanya bisa diinput dengan 0. Kalaupun terhapus diinput ulang lagi kan mestinya bisa 0 lagi harusnya, karena sebelumnya dia bisa 0 dengan adanya prodeo itu. Nah, sekarang kan berarti harusnya juga 0 lagi. Harusnya ya, ini bisa sambil nunggu, bisa dicoba
SIPP-nya. Silahkan untuk MS Langsa dijelaskan mana perbedaan antara SIPP dan e-keuangan yang dimaksud tadi. Silahkan, Ibu. Tadi Ibu kelihatannya. Jadi Pak gini, di saldo awal SIPP itu uangnya ini hampir sama kayak di Kinsatker Pak. Oke, Saldo awalnya ditunjukkan mohon izin Bu, yang dimaksud di SIPP itu yang di bagian mana? Biar kita pastikan ini yang dimaksud Ibu itu saldo yang ada di mana gitu. Bisa sambil ditunjukkan Bu? Sambil dibukakan aplikasinya ya Bu, biar kita melihat posisinya pasti ini, biar enggak biar yang Ibu maksud dengan yang kami maksud itu sama begitu. Silahkan dibuka Bu. Ini APS-nya, nah dibuka SIPP-nya, terus kita akan cek mana SIPP-nya, mana APS-nya gitu ya, biar ini Pak di yang huruf A-nya saldo kas itu di subtotalnya itu kan 9.377 Pak. 9.337.377. Oke, siap. Terus? Yang di B-nya yang di saldo keuangan, kami kan ngambilnya dari ambil SIPP. saldo jurnal Pak. Oke. Dapatnya Ya, 800.000. betul. Terus? Nah, ini Pak kan selisihnya sekitar 1.572 Pak. Nah, oke, siap. Terus ke bawah lagi, ada lagi Bikin nggak? satker pun bikin satker terbacanya 7.805.000. Oke, bikin satker itu yang mana? Coba dibuka. Nah, bikin satker itu di lokasi yang mana? Silakan dibuka. Bentar ya Pak. Hah? Nah, login sebagai apa, Bu? Sebagai panitra Pak. Oh, login sebagai panitra. Panitra satker ya. Login sebagai panitra satker ini 40 ini login sebagai operator nih.
Ya, silakan Ibu. Ini mana? Sudah ketemu, Bu? Halo? Pak lagi dicari ini Pak. Bisa nggak ini kita biar waktunya efektif, Bu? Ini bisa dicari di tempat lain dulu yang Kinsatker ini karena lama ternyata nyarinya. Kita fokus ke yang sudah ketemu dulu. Saya kira tadi langsung ketemu begitu. Tapi ternyata ini lama. Kita fokus ke yang sebelah dulu aja deh, Bu. Kita coba lihat. Mohon izin, Pak, ini yang kita pindah ke e-keuangan dulu. Kalau misalnya masih mau mencari yang Kinsatker, silahkan cari di mungkin di laptop yang lain dulu. Nah, kita fokus ke sini. Ini kita jelaskan dulu, ini selisih apa kan gitu ya, Bu ya? Pertanyaan pertama adalah, yang menginputkan nilai 9.377 itu siapa? Kan gitu. Itu Pak data dari APS-nya Pak. Ketika kita ambil, kita buka untuk penginputan saldo awal, data 9377 itu sudah ada Pak. Oke, padahal ini nih semuanya inputan dari Satker loh, Bu. Inputan manual. Dia tidak bisa muncul secara otomatis nih di sini nih. Kalaupun dia mau muncul seperti otomatis, pasti ada aktivitas kalau tidak tekan tombol ambil saldo jurnal ya ambil BA itu, BA Itu, Pak. pemeriksaan pas. Tapi BA pemeriksaan pas pun itu nonaktif nih. Ini yang 9377 ini Pak sesuai dengan saldo saldo yang kami buat manual di laporan kami Pak. Bentar. Akhir tahun di Desember Ini kan di sini 2022. kan saldo bank ya. Ini kita ulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa pengisian saldo awal ini untuk saldo kas atau saldo aset, ini bisa mohon dicatat, itu diinput sesuai dengan kondisi nilai aset yang ada. Apa saja itu? Satu, nilai tunai. Nilai kas tunai itu harus sama dengan posisi uang cash yang ada di kantor pada saat ini ditetapkan. Coba ini naik ke atas sedikit, Bu. Ini tanggal berapa? Coba dinaikkan sedikit. Mohon operatornya dinaikkan sedikit. Nah, ini tanggal 31 Desember 2022. Mestinya poin A ini diisi dengan, kalau itu saldo kas tunai, maka uang cash pada saat akhir tahun itu ada berapa cashnya ya, Bu? Itu harusnya diinput di saldo tunai. Saldo bank itu referensinya harusnya mengarah ke rekening koran atau ke rekening. Nilai rekening itu di pertanggal akhir tahun itu ada berapa? Ya. Nah, kemudian ini kan proses tutup buku namanya ya. Tutup buku akhir tahun, berarti pas akhir tahun itu punya cash berapa, punya bank berapa, rekening. Kemudian aset dalam bentuk lain itu metre, karena kita menganut sistem persediaan metre. Metre masih ada nggak yang belum kepake? Kalau enggak berarti nol, kalau ada harusnya diisi. Nah, kemudian konklusi atau kesimpulan dari semua total aset itu ada di kolom sub total A. Kalau di sini 9.377 artinya dibaca bahwa pada akhir tahun kemarin MS Langsa punya aset senilai 9.377 rupiah
yang kebetulan ini semuanya ada di rekening. Nah, pernyataan itu betul atau salah, Bu? Iya, Pak. Betul ya. Artinya sudah tidak ada cash sama sekali akhir tahun itu. Cash ini artinya cash total yang ada di kepanitraan ya Bu, bukan hanya yang di kasir saja. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit bahwa APS ini bukan aplikasinya kasir saja, tapi aplikasi di kepanitraan. Artinya di sana ada ATK yang belum dibelanjakan, ada delegasi yang belum diberikan ke jurusita, artinya masih proses dia. Kemudian bisa saja ada uang konsinyasi, bisa saja ada uang iwat, bisa saja ada uang nafkah idah mut'ah, dan lain-lain. Bisa saja ada HHK, HKL atau PNBP yang belum disetor. Itu semuanya harus dihitung di sini. Pertanyaannya, apakah dari variabel-variabel yang kami sebutkan tadi, total nilainya beneran 9.300.000 atau lebih, Bu? Di kami 9.377.000, Pak. Ketika kami Itu sesuai rekening. Sesuai rekening, Bu ya? Di rekening 922. Salah. Oke, saya ulangi lagi bahwa harusnya, Bu, ini dipahami dulu aja, nanti mungkin bisa diperbaiki. Harusnya kas tunai itu adalah diisi nilai tunai dari seluruh keuangan yang ada di kepanitraan. Entah itu di bendahara ATK, bendahara PNBP, semuanya di cross check, Bu. Kalau ada nilai bendahara ATK yang belum dibelanjakan, artinya masih dalam bentuk uang, itu pun harus dicatat di sini. Dikumpulkan itu semua uang, kemudian dijumlah. Oh, di akhir tahun kita punya posisi nilai 9.377 atau berapa gitu nilainya. Jelas, Bu ya? Maksud saya ini penjelasannya jelas ya? Halo, Bu? Jelas penjelasannya ini? Mengenai nanti tidak sesuai dengan yang sekarang terinputkan, nanti Ibu bisa melakukan perbaikan. Tetapi yang saya sampaikan ini jelas dulu atau tidak, Bu? Jadi saldo kas di poin A itu adalah total semua aset di kepanitraan. Jelas, Ibu? Jelas, Pak. Oke. Nah, nanti mengenai ini 97, wah ternyata salah. Nah, nanti kita perbaiki ya. Ini penjelasan dulu. Terus kita turun ke bawah, Pak Operator. Nah, kita turunkan. Ya. Kemudian kan tadi disampaikan bahwa ini ketika kami ngambil di SIPP cukup. Poin B, Pak. Poin B, Pak. Oke, nah poin B. Nah, ketika ngambil, coba diklik lagi tuh, ambil saldo jurnal SIPP-nya. Berubah nggak ini? Ini ada di 7805. Diambil lagi coba, klik. Berubah ternyata. Berubah. Dulu ketika ngambil nilainya 7.705, 7 juta tadi ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Kalau ngambilnya per sekarang, nilainya jadi 17 juta, Bu. Ini gimana ceritanya nih kok 17 juta? 7 tambah 4, iya. Ini bener ya, 7 sama 4 itu kan 11, 11 sama 12, 13-an ya harusnya. Ini kayaknya konsinyasi ada ini konsinyasi. Coba dihapus konsinyasinya itu, Bu. Pak, klik di saldo panjar konsinyasi, kolom saldo panjar konsinyasi, kanan lagi, kanan. Oke, diklik, dihapus, isi 0 lagi. 0 lagi. 7 juta, oh ya, sorry. Oke, hapus lagi. Hapus itu nolnya, oke sudah. 0, isi 0. Oke, ini 7.805.000. Nah, Bu, 7805 ini adalah angka yang diambil dari SIPP. Detail datanya mana? Detail datanya adalah, ini yang ada angkanya kan ada saldo panjar PA 710.000. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat itu ada menunya di BIKP. Coba klik menu BIKP. Pak, klik menu BIKP, dekatnya beranda itu ya. Kemudian yang rekap perkara berjalannya diklik kanan. Rekap perkara berjalannya diklik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan, Pak.
klik kanan Pak tadi itu sebenarnya saya minta klik kanan biar saldonya nggak hilang. Ini ulangi lagi aja. Saldonya tadi tetap diperlihatkan Pak. Di setting ya wes gini boleh. Terus BIKP, menunya BIKP. Oke. Klik kanan Pak di situ. Ya, open new tab Pak. Nah, oke, terus kemudian dibuka itu di tab sebelah barunya tadi. Yang sebelahnya itu loh Pak, yang keluar. Atas Pak, atas. Bukan, kiri. Nah, aduh, nah di sini. Ini ukurannya jadi besar ya. Kemudian kita pilih tanggalnya. Oke, pilih tanggalnya 31 Desember 2022 sama dengan posisi tadi ketika kita Desember 2022. Oke, kita tampilkan ini panjar dulu. Ini kok ukurannya gede banget ya. Oke, nah kita lihat di paling bawah ada berapa itu? Paling bawah ada 710. Kembali ke tab sebelumnya. Ini adalah perkara, sisa perkaranya ada 2, yaitu nomor 289 sama 250, masing-masing sisanya 270.000 dan 440.000. Kenapa ke atas? Nah, tab sebelumnya. Nah, coba perhatikan di sini yang saldo panjar PA itu 710. Kalau Bapak Ibu pengen lihat 710 itu datanya mana tadi ada di sebelah. Kemudian yang poin bawahnya itu saldo sisa panjar PA itu kalau mau lihat atau mau lihat cross check-nya di mana? Itu ada di menu BIKP lagi, Pak. BIKP sama jangan diklik. Klik kanan untuk yang putus bersaldo. Yang bawahnya iya, terus kemudian new tab. Oke, kemudian kita buka tab-nya tadi. Oh, ini kehalang-halangan zoom-nya ya, Pak. Yang sebelah, Pak, yang putus bersaldo, sebelah kanannya satu. Nah, sama tanggalnya kita ambil 31 Desember 2022. 31 Desember 2022. 31 ya, kita tingkat pertama. Kita scroll paling bawah. Nah, di sini dari SIPP itu menghasilkan angka 4.370 itu akumulasi dari 12 perkara. Nomor perkaranya bisa dilihat, tanggal putusnya bisa dilihat, akte cerainya ternyata sudah ada yang keluar juga. Kemudian sisanya tiap jurnal juga sudah tersajikan. Akumulasi totalnya 4.370. Kembali ke tab yang pertama. Tab yang pertama, Pak. Yang saldo tadi. Tab yang pertama, Pak. Nah, di sini coba dilihat itu angkanya 4 juta, sama persis kan? Nah, dari data ini ada lagi yang punya saldo lain, yaitu 1.100.000 itu di kasasi, panjar kasasi yang masih berjalan, dan sisa panjar kasasi itu ada 1.500.000. Kalau mau ngecek itu ya di menu yang tadi. Di menu yang tadi, tidak usah diklik kan itu sudah kebuka Pak, sebelahnya sudah kebuka. Di tab, kita tinggal lihat tingkatnya aja, tingkatnya diganti. Tingkatnya diganti tadi itu, Pak. Tingkatnya diganti. Tingkatnya diganti, kasasi kan yang ada uangnya tadi. Ya, kasasi tampilkan. Nah, ini. Ternyata nomor 244 itu masih berjalan. Oh, ini sudah putus. Dan sisa 155. Yang berjalan itu berarti ada yang sebelahnya, Pak. Yang tab nomor 2. Tab nomor 2. Ya, ini pindah ke kasasi. Nah, kalau tadi pertanyaannya kok berbeda? Dari data SIPP, sistem hanya menemukan angka senilai 7.800.005 tadi. Kembali ke saldo awal. Yang nomor perkaranya pun kalau mau ditelusur semuanya, itu ketemu. Nah, 7.800.005.
Sedangkan angka 9 juta itu adalah angka yang diklaim atau yang diinput oleh Satker sendiri, harusnya berdasarkan total aset yang ada di Satker pada saat itu. Nah, kalau ada beda seperti ini, bagaimana? Ya, pertanyaannya lah itu duitnya siapa saja. Kalau dari data SIPP cuma muncul 7.800.000. Pertanyaannya, ada nggak pencatatan keuangan atau pembukuan keuangan atau pencatatan perkara yang belum masuk di SIPP? Kan gitu. Atau pernah nggak melakukan transaksi pengeluaran PSP atau pembayaran apa tetapi ternyata cuma dicatat saja tapi tidak dibayar? Pernah nggak kan gitu ya? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaannya. Nah, dari sini jelas Bu bahwa yang pertama atas itu adalah aset total. Nilainya 9 juta. Yang B ini adalah data yang diambil dari jurnal perkara sebenarnya. Perkaranya tingkat pertama banding kasasi PK itu yang representasi LIPA 7A. Kemudian eksekusi ini adalah LIPA 7B. Dan konsinyasi itu LIPA 7C. Jadi ini gampangnya poin B itu adalah akumulasi dari LIPA 7A, B, dan C untuk panjarnya saja. Untuk uang panjarnya saja. Itu yang di poin B. Nah, karena e-keuangan ini tidak hanya dipanjar saja, tetapi kita juga mencatat atau membukukan proses transaksi kayak di bawahnya Bu, yang poin C, ATK, ada biaya PBT itu artinya sudah dikeluarkan dari jurnal tapi belum diberikan, uang PNBP itu adalah PNBP yang sudah diterima tapi belum disetor, ada konsinyasi, delegasi, mut'ah, idah, perkara belum daftar itu artinya uang yang sudah masuk ke rekening, tetapi nomor perkaranya belum ada. Kalau zaman dulu, kejadiannya biasanya orang datang ke kantor, mau mendaftar perkara, dia sudah menanyakan administrasi, kemudian sudah dihitungkan perkiraan panjarnya, atau perkiraan taksiran panjarnya, kemudian yang bersangkutan membayar ke bank secara manual, ini kalau zaman dulu ya Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan pembayaran, dia mengira itu otomatis sudah terdaftar. Akhirnya dia nggak balik lagi ke kantor untuk melakukan konfirmasi. Akhirnya uangnya masuk ke rekening, tetapi kita belum meregister perkaranya. Nah, nanti uang-uang seperti itu ditampung di poin ini, biaya perkara belum daftar. Nah, kekinian sekarang ternyata buku ini malah semakin bermanfaat. Dengan kasus apa? Dengan kasus IKOT. Ini bisa dimanfaatkan untuk menampung semua keuangan IKOT yang uangnya sudah terlanjur masuk, tetapi tidak atau belum didaftar nomor perkaranya. Nah, di kekinian juga akhirnya kita menemukan kasus bahwa ada IKOT yang mendaftar, tetapi karena dia salah jenis perkaranya, akhirnya dia harus dibalikan itu uangnya. Padahal uang sudah terlanjur masuk ke rekening. Lah, untuk menampung itu di mana? Ya, menampungnya di sini, di perkara belum daftar. Kalau dulu sebelum ada buku bantu perkara belum daftar, uang-uang tambahan ini tidak punya tempat untuk dicatatkan. Padahal faktanya kita menemui adanya uang yang tiba-tiba masuk ke rekening tetapi kita tidak bisa mengidentifikasi ini nomor perkaranya siapa, atau yang posisi IKOT sekarang dia masuknya ternyata hari Sabtu malam, hari Minggu malam dan dia tidak ada nomornya, atau bisa saja dia masuk di jam hari kerja misalnya Senin atau Selasa tetapi ternyata secara aplikasi tidak terkonfirmasi secara otomatis. Kita baru mengkonfirmasi secara manualnya misalnya di hari Kamis atau hari Jumatnya. Nah, selama nangkring di rekening dari hari Selasa sampai Jumat itu di mana tempat pembukuannya kalau tidak disediakan buku tertentu. Nah, makanya lahirlah ini biaya atau bisa dimanfaatkan buku biaya perkara belum daftar, itu dipakai untuk menampung semua uang yang masuk ke rekening kita, tetapi kita tidak bisa mengidentifikasi ini nomor perkara berapa. Nah, akumulasi dari poin B dan C, poin B dan C, ya, yang B itu adalah representasi dari LIPA 7A, B, C, sedangkan yang C ini adalah buku bantu lainnya. Nah, kumpulan dari B dan C itu kalau pembukuannya bagus, kalau pembukuannya disiplin, tertib, maka A
nilai A itu harus sama dengan B plus C. Maka di sini ada B plus C itu. B plus C totalnya itu harus sama dengan A. Itu supaya tidak ada selisih. Nah, dari penjelasan saya ini kira-kira gimana? Masih ada yang mau didiskusikan atau sudah jelas, Bu? Atau mungkin dari satker yang lain? Silakan. Dengan yang Komdanas gimana, Pak? Iya, Bu. Dengan yang di Komdanas itu gimana, Pak? Apa Kom- kami Komdanas itu kita ambil dari yang poin B ditambah dengan poin C khusus ATK saja. Karena di Komdanas hanya mengakomodir buku tersebut. Beda dengan e-Bima. Kalau e-Bima, mut'ahnya kita store juga, bukan kita store, maaf, datanya kita kirim juga, idah kita kirim juga, ada delegasi kita kirim juga. Jadi kalau yang di Komdanas ini sementara poin B plus C-nya hanya untuk ATK saja, Bu. ini apakah kita harus koreksi saldo awalnya atau enggak, Pak? Nah, Atau begini dulu. Dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira angka yang sudah tertuang di sini, ini sudah sesuai dengan penjelasan tadi atau perlu ada yang diperbaiki, Bu? ini poin A itu yang harus diperbaiki, Pak. Nah, poin A itu mestinya isinya berapa? Nah, ini gini aja, Bu. Nggak usah, kan tadi disampaikan Pak Kasubdit, kita bukan bagian pengawasan, bukan. Kami ini di bagian pendampingan. Jadi sampaikan saja, biar kita bantu. Ini bukan bagian dari pengawasan, bukan. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, kita bareng-bareng koreksi gitu ceritanya, Bu. Nah, kira-kira A ada apa nih? Sudah sesuai atau belum ini, Bu? Ada perbedaan di saldo banknya, Pak. Oh, gini dulu aja, Bu. Di akhir tahun kemarin itu beneran cash-nya habis total gitu, enggak ada uang sepeser pun di kasir maupun di bendahara ATK, Bu? Ada, Pak, uangnya? Uang cash ada. Ya, ada, Pak. Nah, oke. Nah, kalau ada, tolong dicari lagi eviden atau bukti di akhir tahun kemarin, nanti dituangkan di saldo kas tunai ya, Bu ya. Baik yang ada di bendahara ATK, baik yang ada di mana-mana dicari. Nah, ketemu misalnya nilainya 5 juta, ya udah 5 juta dituangkan di itu, di mana? Kas tunai. Terus kalau bank sesuaikan dengan rekening. Nah, akhir tahun apakah masih ada materi atau tidak? Kalau ada tuangkan, kalau enggak ada ya enggak usah. Nah, gini aja kami bantu. Untuk ATK akhir tahun masih ada sisa uang yang belum dibelanjakan atau semuanya sudah berubah menjadi barang? Sudah berubah jadi barang, Pak. Total ya, semuanya sudah tidak ada uang untuk ATK ya, Bu ya? Ya, Pak. Betul? Betul, Pak. Oke, ya sudah kalau gitu berarti ATK-nya enggak ada. Ya gitu saja kira-kira. Berarti Ibu perlu menyesuaikan ini data ini lagi ya, perlu disesuaikan lagi berarti ya? Ya, Pak. Berarti ini kami perbaiki dulu ya, Pak. Ya, jadi ada dua. Kalau Ibu merasa yang salah itu adalah SIPP-nya, karena cuma ada 7.800.000, maka kemudian yang digali adalah kira-kira ada nggak perkara yang belum masuk ke SIPP. Jurnalnya ya, ini kita keuangannya. Atau yang kedua, di jurnal itu sudah kita transaksikan nih, sudah kita PSP, tapi uangnya nyatanya belum dikeluarkan, sehingga uang atau aset kita kelihatan lebih banyak daripada yang di catatan jurnal. Nah itu kalau misalnya data SIPP-nya yang diragukan. Kalau mau lihat data SIPP-nya tadi ada di mana? Nah itu tadi sudah kita jelaskan. Kalau mau yang panjar perkara berjalan, baik banding kasasi PK, itu ada di BIKP perkara berjalan. Kalau yang putus bersaldo, saldo sisa panjar, itu berarti saldo sisa panjar tingkat pertama banding kasasi PK itu ada di putus bersaldo. Begitu juga eksekusinya, begitu juga konsinyasinya. Jelas Ibu? Jelas, Pak, jelas. Berarti sekarang sudah tahu ya kenapa itu beda? Ya, Pak.
Ya, silahkan kemudian dilakukan koreksi. Kalau selisih bagaimana? Ya udah, kalau memang faktanya uangnya jauh lebih besar ya sudah tulis apa adanya. Berarti selisih ya selisih. Kan tetap ada mekanismenya nanti. Kalau misalnya apa yang harus dilakukan Satker ketika saldonya lebih besar daripada pembukuan yang ada. Nah, itu nanti juga ada mekanismenya sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung 1664. Itu ada mekanismenya untuk kemudian nanti bisa dipangkas dan disetorkan ke negara supaya jadi imbang lagi. Kira-kira begitu, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Oke, dari Langsa mungkin diperbaiki itu dulu ya, yang tadi disampaikan Mas Saryono. Ya Pak, terima Dari kasih Pak. dari Langsa berarti untuk sementara sudah dulu ya sambil kita menunggu perbaikannya. Oh Kemudian iya, dilanjut Mas Saryono Tadi ke yang Prodeo, Bang, saya lupa. Yang Prodeo nggak bisa nol itu gimana? Sudah teratasi atau belum, Bu? oh ya Bu Panitra. Perkara 205 tadi belum, Pak. Masih Coba, belum terbaca bahwa perkara itu sudah putus. mana coba? Di SIPP itu buka langsung aja di SIPP. PP Silakan sudah dibuka di putus. SIPP. Cuman Silakan. ini yang apa? Dari MS saja di Kinsatker di ini Pak yang diinput ulang. Terus ini diinput ulang, oke. 100.000 dimasukkan ketika diinput, kalau kita masukkan 0 tidak mau tersimpan. Nah, sampai sekarang perkara ini masih terbaca belum putus di Kinsatker ya. Bikin satker belum putus. Kalau urusan bikin satker masalah belum putus itu nanti penilaian mingguan dan penilaian triwulan nanti Ibu ya. Ini kita masalah ke uangnya dulu ya. Iya ya Pak. Nah, oke. Untuk begini, untuk keuangannya coba di jurnal, buka di jurnalnya, yuk, jurnal 205. Tapi ini sebelumnya pernah masuk ya, Bu? 205 sudah pernah dicatat ya? Sudah Pak. Di Jadi jurnal, buka di jurnal. pertama masuk itu Bisa 0. Ya, coba kembali ke jurnal, Jurnal. Ya, nomor perkara tadi. Oke. Terus itu kan ini nggak ada kan? Transaksi-transaksi ini kan sebenarnya nggak ada ya. Kalau diedit coba. Itunya diedit. Ya, diedit. Terus kemudian dinolkan, nggak bisa ya? 0. Simpan. Ya. tidak boleh kurang dari Oke, 100. Tutup dulu. Tutup. Kemudian kita kembali. Ini Prodeo bukan, Bu? Prodeo Pak. Ubah status Prodeo coba. Ubah status Prodeo. Ubah status Prodeo menjadi Prodeo murni berarti kan? Atau Prodeo apa? Dipa? Dipa Pak. Hah? Prodeo Dipa.
Oh, coba Prodeo murni dulu nggak apa-apa, Prodeo murni dulu aja coba. Ya. Udah di Prodeo murni. Oke, terus kemudian diedit jadi 0, bisa nggak? Oke, ini harusnya ketika milih pertama kali ya, seingat saya. Oke. Seingat pertama kali di daftar dia pilih Prodeo murni harusnya. Sudah dicoba, Pak. Pas awal pertama kali. Iya kan awal pertama perkara masuk Prodeo, Pak. Gitu pas perkara putus, tiba kan sorenya mau upload putusan nih hakimnya. Bukan. Tiba-tiba Maksudnya SIPP. status Prodeo itu dipilihnya pas pertama kali kan, Bu? Pertama kali nginputkan perkara. Nah, maksudnya gini, dulu kan pernah bisa 0, artinya secara sistem itu kan 0 itu bisa. Wong nyatanya pernah kan gitu ya. Ya, Nah, lah dulu kok pernah bisa 0 kok sekarang nggak bisa? Kan nggak kalau dulunya pernah kan harusnya sekarang juga bisa dinolkan kalau caranya sama. Nih saya simulasikan coba. Sebentar, admin. Ketika jurnal perkara, itu gugatan ya? iya, Pak. Gugatan tambah perkara. Nah, coba di close dulu, tutup dulu, kembali. Oke, terus ini kembali lagi. Kembali. Coba tambah perkara. Tambah perkara, nggak usah disimpan, ini hanya untuk simulasi saja. Nah, ini bisa 0 nggak input di sini, Bu? Tapi dengan syarat Prodeo harus dipilih iya, bukan di situ. Ya, ini cerai gugat, boleh. Terus kemudian di bawahnya itu loh, Bu. Nah, di sini dipilih iya. Iya. Nah, tuh kan 0 semua, Bu. Iya kan? Kok Pak, disimpan? Jangan disimpan loh. Jangan disimpan. Saya nggak menyuruh nyimpan loh. masalahnya kan Pak perkara 205 itu kan sudah pernah ada. Apakah karena Betul. double gitu tidak mau baca gitu kan? Kan Karena yang sudah lama pernah masuk hilang. Kan yang lama hilang, Bu. Kehapus katanya tadi kan? Yang terhapus di SIP. terhapus kan, Bu? Berarti hilang kan? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak, betul hilang. Hilang. Terus pertanyaannya, kok ini tadi bisa muncul lagi nomor tersebut itu diapakan? Di-input ulang. Di-input ulang. Nginput pertama itu kan mulai dari sini kan, Bu? Iya, Pak. Nah, ini faktanya kan, ketika dipilih Prodeo murni iya, kan nyatanya bisa 0 itu, Bu. Kalau emang dulu pas nambahnya bener loh ya, kalau sesuai dengan ini loh. Mohon maaf Pak, ini saya tambahkan, saya admin ya Pak. Ketika penginputan ulang nomor 205 itu teknisnya sama seperti ini Pak. Kemudian ketika kami pilih simpan, yang muncul adalah seperti kata-kata tadi, saldo tidak boleh kurang dari 100.000. Makanya kami buatlah tambahan saldo 100.000 sehingga muncul 100.000 di situ Pak. Baru bisa disimpan. Ya udah, ini berarti mau diinput ulang lagi aja. Yang lama itu dihapus dulu. Iya, Pak. Kami coba lagi. Yang lama dihapus, kemudian ini coba diinputkan. Pilih antara, kalau Prodeo murni itu kan 0 semua itu. Terus kalau Prodeo, coba Ya. kalau selain Prodeo murni ada Prodeo apa lagi tuh Pak? Pilihannya Pak? Pak. Oh ada Dipa sama murni aja. Sama-sama 0 semua kan? Karena seingat saya ini sudah dinolkan. Nah berarti perkara yang lama silahkan dihapus dulu. Nanti karena di sini harusnya bisa 0 nih. Harusnya ya. Tapi coba nanti. Itu ikut nggak Pak? Enggak, Pak, karena Prodeo. Ya udah. Yang lama berarti dihapus, terus nanti kita input yang di sini. Nah, bisa dilaksanakan sendiri Bu ya, kira-kira ya?
Allah bisa Pak. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala lagi kita balik lagi. Nah ini silahkan dilakukan dulu karena prodeo harusnya dari ketika pilihan pertama ya. Kalau misalnya nanti minta nilai di stop dulu Pak. Misalnya harus 100 pas posisi pendaftaran pertama ya. Pas posisi pendaftaran pertama kok minta nilai nanti di skip dulu coba biar kita lihat bareng-bareng. Supaya kalau memang itu alatnya yang bermasalah kita akan catat nanti untuk kita sampaikan ke tim SIPP-nya. Kira-kira begitu Bu ya, Pak? Iya Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya Mas Heri.